Perkenalkan, saya M. Nizar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di Universitas Islam Malang dengan NIM 225 040 720 079 pada bidang studi matematika, bertugas di MTS Yusuf Abdul Sattar, Kediri, Lombok Barat. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan pelajaran ya. Tapi sebelumnya saya ingin cek ini dulu ya. Cek kehadirannya ya. Siapa di sini yang tidak hadir hari ini? 4 orang, siapa saja? Berarti 4 orang tidak hadir pada kesempatan hari ini ya. Iya. Baik. Tapi bagaimana kabarnya untuk hari ini? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Kita tes semangatnya dulu untuk hari ini ya. Kita tes yel-yelnya ya. Baik, siap belajar? Siap. Matematika Asik, bergerak, pakai hati, perhitungan dan prestasi. matematika Kita bisa dan juara. baik, itu semangatnya. Baik, kita mulai dengan berdoa ya. Dalam hal ini saya minta ketua kelas untuk memimpin untuk kita sama-sama berdoa. Untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita sudah mulai dengan berdoa. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Sedikit banyak saya sudah memperkenalkan tentang apa yang akan kita bahas hari ini mengenai relasi dan fungsi ya. Jadi dari hasil asesmen diagnostik awal kemarin kita bisa memetakan, nanti sudah saya petakan kelompoknya ya. Dan hari ini kita belajar tentang relasi dan fungsi. Yang pertama sudah ngomong terima kasih. Baik, hari ini kita lanjutkan ya, membahas tentang relasi dan fungsi. Pertama, yang kita bahas adalah tentang relasi. Dan Relasi itu kemarin apa? Jadi relasi itu adalah hubungan iya. Kita tulis sekali lagi. Kami sekali. Ada musik yang
adalah hubungan. Kira-kira hubungan itu yang bisa kalian contohkan apa? Hubungan, soal hubungan. Nah, ada hubungan ibu dengan anak. Itu tentang hubungan. Nah, dalam hal ini di relasi dan fungsi kita akan menghubungkan antara himpunan A ke himpunan B. Coba kita lihat. Sekarang di sini. Nah, di sini. Nah, di sini pertama ya, perhatikan. Di sini ada tabel dengan 3 kolom. Kira-kira ya, hubungan dari kolom pertama dengan kolom kedua itu apa? Kolom pertama namanya satu-satu dulu. Hubungan kolom 1 dengan kolom 2 apa? Baik. Profesinya ya, nama dengan profesinya atau tugasnya. Kemudian hubungan kolom 1 dengan kolom yang ketiga. Kolom 1 dengan kolom 3 itu hubungannya mata pelajaran atau jabatan. atau mata pelajaran yang diampu itu ya. Kemudian di sini ketika akan kita mempelajarkan tentang relasi dan fungsi, yang pertama tujuan belajar kita adalah bahwa nanti kita dapat mendefinisikan ya, mendefinisikan relasi itu seperti apa ya, relasi. Kemudian bisa mengamati contoh-contoh relasi yang berada di sekitaran kita ya, di lingkungan kita atau di sekitaran kita atau dalam keseharian kita itu relasi seperti apa. Berikutnya bisa menggunakan ya, peserta didik dapat menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, kemudian dalam bentuk diagram kartesius dan tabel. Jadi nanti kalian diharapkan setelah mampu mengidentifikasi bentuk daripada relasi, juga bisa dibuatkan cara menyajikannya ya, cara menyajikannya. Jadi bisa dengan diagram panah, kemudian diagram urutannya ya. Nah, baik, seperti itu nanti yang diharapkan dari proses belajar kita. Baik, berikutnya, nah ini kita contohkan dalam kehidupan contohnya ya. Ini tabel ini menyajikan 3 informasi ya. Kolomnya ada 3 informasi di sini. Ada ayah, ibu, kakak, adik, kemudian usianya, kemudian makanan kesukaan. Nah, di sini nanti kita dituntut bagaimana menghubungkan ayah dengan usianya ya. Kemudian di kolom 1 bagaimana hubungannya dengan makanan kesukaan. Contohnya begini ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi begini ya. Nah, ini dengan diagram panah. Ini namanya diagram panah. Jadi contoh dengan diagram panah itu nanti seperti ini ya. Nah, kira-kira ayah dihubungkan ke usianya, ibu juga demikian dan seterusnya menggunakan diagram panah. Nah, ini contoh untuk kolom 1 ke kolom 3. Kolom 1 nama ininya orangnya, kemudian makanan kesukaannya. Jadi bisa dihubungkan dengan makanan kesukaannya apa saja ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah sekarang kita coba ya. Tadi kan sudah disebutkan himpunannya, anggotanya sudah disebut, kemudian hubungannya ke himpunan B. Nah, sekarang
apa relasi yang mungkin, ya? Kita coba identifikasi, ya, apa hubungannya. Jika himpunan A itu adalah Lombok Barat, Lombok Tengah. Nah, sekarang kita coba, ya. Tadi kan sudah disebutkan himpunannya, anggotanya sudah disebut, kemudian hubungannya ke himpunan B. Nah, sekarang apa relasi yang mungkin, ya? Kita coba identifikasi, ya, apa hubungannya. Jika himpunan A itu adalah Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Sedangkan himpunan B adalah Gerung, Praia, Selong, dan Tanjung. Ya, bagaimana masalah kalau yang himpunannya seperti ini? Hah? Provinsi dan kabupaten. Apanya? Provinsi dan kabupaten. Ini namanya relasinya apa? Relasi Himpunan pasar provinsi. kabupaten dengan Kota. kabupaten dengan ibu kotanya. Ya. Baik. Kalau yang di bawahnya ada himpunan C, nama bunga, kemudian nama apa? C itu anggotanya Mawar, Melati, dan seterusnya. Kemudian D adalah putih, merah, kuning, oranye, ungu. Kira-kira apa hubungannya? Jadi hubungan antara himpunan D, ya, dengan himpunan C itu nanti adalah hubungan warna, ya, warna bunga. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran kali ini. Ya, coba kita teruskan lagi. Ya. Nah, ini sekarang sudah kita masuk kepada materinya. Jadi relasi yang kita tadi definisikan sebagai bentuk hubungan, di mana relasi itu menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B, ya. Nah, itu tidak kita nyatakan atau kita menginformasikannya dalam 4 bentuk, ya. Pertama, dalam bentuk diagram panah, ya. Ini yang namanya diagram panah. Nanti Bandung dihubungkan ke Jawa. Kemudian Semarang, Jawa. kemudian Medan, lalu Denpasar. Bali. Hubungannya kira-kira apa? Itu nama desa dan nama. Ibu kota, provinsi. Ya, jadi diagram panah yang ada contoh di depan ini adalah ibu kota provinsi. Nanti dia akan terhubung dengan panah, ya, dari masing-masing himpunan. Nah, berikutnya adalah diagram Kartesius. Ya. Yang perlu kalian ingat nanti, nah di sini kan ada informasinya bahwa himpunan A adalah 2, 3, 4. Kemudian himpunan B adalah 1 dan 3. Kemudian diminta membuat diagram panah diagram Kartesius dari A ke B. Jadi titik yang pertama, nah, perhatikan kursor saya ini, ya, kursornya bergerak, ya, perhatikan. Nah, titik yang ini namanya titik berapa nih? Titik 2. 2,1, ya. Nah, kemudian yang ini yang di sini 4,1. Bagaimana kalau titiknya saya pindah ke sini? Kalau titiknya dipindah, sebentar. Oke, kalau titiknya dipindah ke sini, berarti sudah paham, ya, bagaimana membaca koordinat.
kartesius, ya, membaca titik pada koordinat kartesius. Kemudian berikutnya himpunan pasangan berurutan. Jadi menyatakan relasi dalam himpunan pasangan berurutan itu seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Jadi 3,1 6,2 kemudian jadi dipasangkan. Pasangannya apa di sini? Kira-kira apa hubungannya? Ya? Relasinya apa? Sudah jelas di sini kan? Relasinya 3 kali. Berarti 3 itu dari 3 kali 1, kemudian 6 itu 3 kali 2. Kemudian yang 9 itu dari 3 kali. Nah, tinggal dibuat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, ya. Berikutnya dalam bentuk tabel. Ya. Dalam bentuk tabel. Nah, dalam bentuk tabel kira-kira seperti ini. Nanti tapi ini atau menyatakan relasi yang paling lazim dan sering kita gunakan. Ya, mungkin kalian sering membuat jadwal pelajaran, ya, menggunakan bentuk tabel. Ya, jadi kalau bentuk tabel ini sedikit banyak sudah sering kalian lakukan dan pahami dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, baik, hasil asesmennya, ya. Silakan kelompok yang dari kelompok C dan kelompok D, kemudian berikutnya cari temannya 6 orang, ya. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya di depan. Kemudian ini, ya, coba bangkunya diatur untuk menjadi bentuk kelompok, ya. Nah, satukan mejanya. Jadi, nah, sini boleh itu, nanti sini 6 orang juga, ya. Perhatikan di lembar yang saya berikan. Ini temannya ada lebih. Oh, masih tersisa 3. Kita satu-satu. Pecah sini. Ya. Pecah 1 di sana, di sana. Ya. Gabung. Ya. Ayo.
Ini kan masih 5 ini. Sini satu. Yasmin. Oke. Sudah? Ini sudah bagian. Ya. Sekarang kalian jawab seperti biasa dulu. Ya. Bentar dulu. Baik, perhatikan semuanya. Nanti saya jelaskan. Baik, semuanya tolong tenang dulu. Saya jelaskan. Pertama di sana kalian tulis ketuanya siapa? Dina. Tulis nama kelompok seunik mungkin ya. Kreatif. Nama kelompoknya biasanya apa? Kemudian ketuanya siapa? Perhatikan dulu. Baru kemudian ke anggota. Ya. Nah, perhatikan berikutnya. Coba tenang dulu. Baik. Tenang dulu. Ya. Baik, tidak ada yang ngobrol lagi. Perhatikan. Kemudian tugas kita adalah menjawab di lembar berikutnya. Ya, ada lembar kosong di belakang itu. Kalian jawab hubungannya nomor A himpunan C dengan himpunan D apa? Ya, jawab nomor A D. Kemudian itu dalam bentuk diagram mana ya? Nomor 1, perhatikan. Nomor 1 dalam bentuk diagram mana? Nomor 2 dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Ya, tadi sudah ada bentuknya himpunan pasangan berurutan dan sedikit banyak kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Nah, berikutnya nomor 3 dibuat dalam bentuk diagram Cartesius. Ya. Nah, sekarang kalian mengerjakan ya tulis nama anggota baru kerjakan di lembar berikutnya. Ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti sewaktu-waktu akan cerita saya tetap keliling. Ya. Jawab. Iya, jawab seperti itu. Yang pertama. Terus yang kedua diagram berikutnya. Yang kedua terus gimana? Berapa yang menghasilkan 15 dikali 3? Nanti terhubung dengan hasilnya. Bagaimana? Kelompok D.
cara pasang urutannya beda-beda. Untuk A beda, B beda, C beda. Iya, ini 5 hitungan pasang urutan. Berarti pasangannya akan beda-beda nanti. Ketika kurang dari 3 kurang dari beda pasangannya. Nanti 2 kali beda pasangannya, setengah dari 2 kali 5 10, ada 10. 2 kali 6 ada pasangannya 2 kali 6. Ada enggak pasangannya? Ini yang sedangkan yang B. 2 kali dari yang dikali adalah himpunan B. Ya, 2 kali 5 ada pasangannya. Pasangannya di sana, sini ada 10. Ada 10 di A, ada enggak? Nah, 6 ada, 6 kali 2, 12. Ada 7 kali 2. Ada 8 kali 2. 19 kali 2, 9 kali 2. Nah, berarti yang tidak ada, tidak bisa dimasukkan. Mana yang ada pasangannya itu yang ditulis. Ya. Iya, ini. Kita lihat yang nomor 1B. Perhatikan bagaimana diucapkan. Di sini adalah tiga kalinya. Terus bagaimana? Lanjut. Lanjut. 3 kali 3. Terima kasih untuk kelompok D kajian pasal D. Nah, sekarang perhatikan dari apa yang kita sudah pelajari, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi relasi atau hubungan ini? Jadi hubungannya kita bisa tahu ya, bagaimana? Bagaimana hubungannya dari misalnya dari benda atau misalnya dari orang dari taman ke tugasnya ya. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan tentang materi relasi ini, tentang hubungannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa, dan kita bisa menginformasikannya di dalam 4 cara menyatakan relasi. Di mana 4 cara itu adalah yang pertama